ASEAN yang pada awalnya merupakan negara bagian dari negara Malaysia yang berbentuk serikat atau federal. Namun setelah tanggal 9 Agustus 1965 melepaskan diri dari negara Federasi Malaysia, sehingga Singapura menjadi negara yang merdeka dan berdaulat serta berhak mengatur pemerintahnya sendiri, dan semenjak 1965 digabung dengan Organisasi Persemakmuran Inggris. 1. Dasar negara atau konstitusi. Sebagai akibat keluarnya Singapura dari Federasi Malaysia, maka konstitusi Singapura tanggal 16 September 1963 diubah. Perubahan konstitusi tersebut terjadi pada tahun 1965 dan 1966. Perubahan yang dilakukan itu untuk memungkinkan Singapura menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Berdasarkan konstitusi yang telah diubah tersebut, di atas maka Republik Singapura mempunyai lembaga-lembaga negara sebagai berikut: A. Presiden, B. Kabinet atau Dewan Menteri yang terdiri dari Perdana Menteri dan Menteri-Menteri, C. Parlemen, dan D. Mahkamah Tinggi. Yang kedua, bentuk negara. Pada mulanya Singapura merupakan negara bagian yang tergabung dengan Federasi Malaysia. Namun sejak tahun 1965, Singapura keluar dari federasi tersebut dan menjadi negara merdeka. Bentuk negara Singapura sekarang adalah negara kesatuan yang terbagi dalam 5 wilayah. Struktur pemerintahan. Singapura adalah negara demokrasi parlementer di bawah Konstitusi 1959. Konstitusi ini disusun ketika Singapura merdeka, kemudian diamandemen pada tahun 1963 ketika Singapura bergabung dengan Sarawak, Kalimantan Utara yang sekarang adalah Sabah, dan Federasi Malaysia. Penggabungan negara-negara ini kemudian membentuk Malaysia tahun 1965. Konstitusi tersebut diubah lagi ketika Singapura berpisah dari Malaysia untuk menjadi republik yang merdeka. Lembaga eksekutif. Sebelum tahun 1991, Presiden merupakan kepala negara yang dimana diangkat oleh parlemen dan hanya melaksanakan tugas-tugas seremonial dengan kewenangan terbatas. Setelah terjadi amandemen konstitusi tahun 1991, Presiden sekarang memiliki kewenangan sebagai berikut. Yang pertama, mengangkat pejabat publik. Yang kedua, menentukan anggaran pemerintah. Yang ketiga, memeriksa pelaksanaan kewenangan pemerintah sesuai dengan Internal Security Act. Yang keempat, memeriksa pelaksanaan kewenangan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Kehidupan Religius. Dan yang kelima, mengadakan penyelidikan kasus korupsi. Pada bagian yang kelima, yaitu lembaga legislatif, kekuasaan legislatif berada di tangan parlemen dengan satu kamar atau unikameral. Sistem pemilihan yang digunakan adalah sistem single member dan multi member. Untuk para anggota yang dipilih melalui sistem multi member, masing-masing anggota dipilih untuk masa jabatan 4 sampai dengan 6 tahun, dan sekurang-kurangnya satu anggota harus berasal dari etnis minoritas atau bukan Cina. Selain anggota yang dipilih melalui pemilu, parlemen juga beranggotakan 9 orang anggota non-partai yang ditunjuk oleh presiden dan 3 orang anggota yang ditunjuk dari partai politik oposisi. Para anggota ini bekerja untuk masa 2 tahun dan memiliki hak suara terbatas. Tujuan dari keberadaan para anggota yang diangkat adalah untuk menjamin agar parlemen mewakili berbagai komponen masyarakat. Para anggota yang diangkat umumnya merupakan kaum profesional atau birokrat yang dihormati. Lembaga yudikatif. Kekuasaan yudikatif berada di tangan Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga pengadilan di bawahnya. Mahkamah Agung terdiri dari Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Banding. Mahkamah Agung beranggotakan para hakim yang ditunjuk oleh Presiden dengan pertimbangan dari Perdana Menteri. Birokrasi pemerintahan. Birokrasi pemerintahan di Singapura masih menerapkan prinsip-prinsip sistem administrasi yang diberlakukan pada masa kolonial Inggris. Seperti halnya birokrasi di Inggris, birokrasi Singapura terdiri dari para pejabat karir yang bekerja pada institusi-institusi pemerintahan. Birokrasi di Singapura termasuk dalam kategori birokrasi pemerintahan yang efisien dan relatif minim pelanggaran korupsinya. Tidak semua pegawai lembaga-lembaga pemerintahan berstatus sebagai pegawai negeri.
Mereka yang bekerja di sektor-sektor yang langsung berkaitan dengan pelayanan disebut dengan pelayanan publik. 8. Tata hubungan antar lembaga pemerintahan. Sebelum suatu RUU disahkan, RUU ini harus diajukan dulu ke parlemen dalam bentuk draft atau bill, yang umumnya diajukan oleh menteri atas nama kabinet. Selain diajukan oleh eksekutif, suatu draft juga bisa diajukan oleh anggota parlemen yang disebut dengan private members bill. Semua RUU harus melalui 3 tahap pembahasan di parlemen dan menerima persetujuan presiden untuk disahkan sebagai UU. Tahap pertama adalah tahap pengajuan RUU. Tahap kedua adalah proses perdebatan untuk membahas prinsip-prinsip umum dari RUU. Jika parlemen tidak menyetujuinya, maka parlemen dapat menolak RUU tersebut. Bila pembahasan dilanjutkan ke tahap berikutnya, maka RUU tersebut akan diajukan pada komisi seleksi yang akan memeriksa setiap pasal pada RUU. Tahap yang terakhir berkaitan dengan pemberian persetujuan dari presiden sebelum RUU tersebut disahkan menjadi UU.